Ada amalan-amalan yang wajib dan ada amalan-amalan yang melengkapi dan penutup dari amalan yang wajib tersebut. Ini disebut dengan amalan tatawwu, amalan tatawwu. Dan tatawwu yang paling utama adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga amalan tatawwu yang lainnya yang juga sebenarnya menjadi bagian dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah mempelajari agama Islam, mempelajari agama Islam, menuntut ilmu syar'i, kemudian mengajarkannya kepada orang yang lainnya. Ini juga menjadi bagian dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara amalan yang memiliki keutamaan kemuliaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu salat, yaitu salat. Dan tentu yang dimaksud dengan salat di sini adalah salat yang sifatnya tatawwu. Dan nanti saya akan menyebutkan kepada kita semuanya bahwasanya ada amalan-amalan salat yang sifatnya tatawwu dan dia juga di antara salat yang satu dengan salat yang lainnya memiliki keafdalian yang berbeda-beda. Ada beberapa salat yang lebih afdal dibandingkan salat yang lainnya. Ada beberapa salat sunnah, salat tatawwu yang itu lebih afdal dibandingkan salat tatawwu atau salat sunnah yang lain. Kemudian juga di antara amalan yang sifat tatawwu adalah amalan-amalan yang memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang lainnya, bukan hanya kepada pelakunya saja, tetapi kepada pihak yang lainnya, semisal menjenguk orang yang sakit ataupun juga memenuhi dan membantu memenuhi kebutuhan ataupun hajat orang yang lain. Dan juga diantaranya memperbaiki hubungan sesama manusia, menjadi wasilah, menjadi penengah apabila terjadi konflik di antara sesama manusia, menjadi wasit, menjadi penengah di antara mereka, mendamaikan di antara mereka berdua, di antara dua pihak yang konflik. Ini juga bagian dari amalan yang memiliki keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan musulhu khair, dan berdamai itu suatu kebaikan, mendamaikan antara beberapa pihak yang terlibat konflik ini juga menjadi sebuah kebaikan. Dan juga saya menyebutkan bahwa saya di antara amalan memiliki keafdalian, keutamaan yang lebih tinggi dibandingkan amalan-amalan lainnya adalah berkaitan dengan jenazah. Di antaranya adalah mengantarkan jenazah ke kuburannya. Mengantarkan jenazah ke kuburannya. Kemudian juga boleh menyebutkan di antaranya juga amalan haji, ya, karena haji penuh dengan pengorbanan harta, pengorbanan badan, melelahkan, prosesi yang sangat membutuhkan tenaga dan biaya yang besar. Dia meninggalkan keluarganya. Maka ini haji juga bagian dari amalan yang memiliki keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai-sampai Rasul mengatakan wal hajjul al-mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Ya, haji yang mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk bagian dari prosesi haji sebelumnya adalah dengan meramaikan 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah, meramaikan dengan amalan-amalan saleh, meramaikan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengisi 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah dengan amalan-amalan kebaikan. Ini ternyata juga
Rasulullah SAW mengatakan, lakukanlah saum, karena saum ini pahalanya tidak ada bandingannya bagimu. Rawahu Ahmad wa ghairuhu bi sanadin hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Maka di antara amalan memiliki keafdalan, keutamaan sangat besar dibandingkan keutamaan atau dibandingkan dengan amalan-amalan yang lainnya adalah melaksanakan saum. Melaksanakan saum. Apa sebabnya? Karena dalam ibadah saum Allah Subhanahu wa taala yang langsung membalas. Allah Subhanahu wa taala yang langsung membalas amalan saum seseorang. Dalam hadis qudsi disebutkan Allah berfirman, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan langsung membalas amalan saum seseorang. Berbeda dengan amalan-amalan yang lain yang dicatat oleh para malaikat, kemudian diberikan balasan. Balasan bisa sampai 10 sampai 700 kali lipat. Dan ini berbeda dengan saum. Saum bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala dengan pahala lipat ganda yang lebih daripada 700 kali lipat. Bisa jadi lebih dari 700 kali lipat, tergantung dengan seseorang, tergantung bagaimana kehendak dia dalam melaksanakan saum tersebut, apakah untuk Allah Subhanahu wa taala atau untuk manusia. Maka orang-orang yang melaksanakan saum ini akan mendapatkan pahala yang bisa jadi tidak terbatas sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pantas Rasulullah SAW ketika ditanya apa yang paling afdal, maka Rasul melaksanakan lakukan saum, karena tidak ada bandingannya, tidak ada bandingannya. Maka ketika seorang bisa melakukan saum dan saum yang penuh dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah ikhwatifillah sallallahu alaihi wasallam, Allah tabaraka wa taala akan membalas dengan balasan pahala yang tidak ada bandingannya, Tapi ini di antara amalan memiliki keafdolian, memiliki keutamaan yang sangat besar dibandingkan amalan-amalan yang lain. Waqala Syekh, dan berkata Syekh, dan Syekh di sini maksudnya adalah Ibnu Taimiyah. Syekh membawakan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika kita melihat amalan-amalan yang afdal. Beliau memberikan sebuah panduan yang penting. Apa kata beliau? Qad yakunu kullu wahid afdalu fi hal kafi'il Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khulafaihi bihasabil hajati wal maslahati. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau memberikan sebuah panduan yang penting. Apa panduan dari beliau? Bahwasanya yang namanya amalan yang afdal tersebut ini bisa berbeda satu dengan yang lainnya, tergantung hal, tergantung keadaan. Sehingga yang namanya amalan yang afdal tersebut sifatnya tidak mutlak. Bisa jadi pada suatu keadaan amalan ini menjadi afdal dibandingkan yang lain. Tetapi ketika berada pada keadaan yang lainnya, maka bisa jadi amalan tersebut adalah lebih afdal dibandingkan amalan yang pertama. Maka sekali lagi qatibillah azallahu wa iyyakum, ini menunjukkan bahwasanya agama Islam adalah agama yang punya sifat turun. Ya, dia punya sifat lunak, dia punya sifat yang mudah. Dan ini akan menjadikan informasi kepada kita semuanya bahwasanya ketika seorang hamba melakukan amalan-amalan, di antara hendaklah dia bervariasi dengan amalan yang dia lakukan. Hendaklah dia bervariasi dengan amalan yang dia lakukan. Dan ini tentu bagus bagi jiwa kita semuanya. Karena ketika seorang terbiasa dengan melakukan suatu amalan terus menerus tanpa ada variasi, maka dia akan merasakan jenuh. Dia akan merasakan jenuh. Ngaji terus, ujung-ujungnya apa? Bisa jadi pada saatnya dia akan berhenti dari mengaji. Baca Quran terus. Pada saatnya bisa jadi akan berhenti dari membaca Al-Quran. Maka ketika kita melakukan suatu amalan, memang betul bahwasanya kita dituntut untuk melakukan suatu amalan yang terus menerus. Tetapi ada kalanya kita mundur sedikit dan melakukan amalan yang lainnya. Kenapa? Agar jiwa ini menjadi segar kembali. Dan inilah yang pada kita sampaikan, usahakan kalau misalnya kita sholat, amalkan berbagai macam bacaan yang bisa kita lakukan.
yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika salat ya, doa istiftahnya kadang-kadang diganti. Selain Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, ganti dengan yang lainnya semisal apa? Subhanallahumma wa tabaraka ismuka wa ta'ala jaddu wa la ilaha ghairu. Ganti juga dengan yang lain. Dan begitu seterusnya dengan bacaan-bacaan dalam salat. Ketika ruku kadang-kadang kita menggunakan subhanarabbiyal azim, terkadang kita menggunakan subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh, terkadang kita menggunakan subhanallahumma wa bihamdik Allahumma firli, subhanallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma firli, Allahumma laka raka'tu wa laka amantu, dan seterusnya. Maka ini akan memberikan variasi dalam ibadah salat kita, sehingga salat kita tidak akan menjadi suatu ibadah yang membosankan. Dan terlebih ketika kita sudah terbiasa dengan sesuatu, biasanya konsentrasinya akan berkurang, khusyuknya akan berkurang. Dan beliau juga disampaikan, diberikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya, ketika beliau membahas masalah ini, usahakan ketika beribadah kita menggunakan dengan berbagai macam cara, berbagai macam bacaan. Kenapa? Supaya jiwa kita itu khusyuk ketika melakukannya. Ketika seorang konsisten terus dengan ibadah tersebut, maka dia akan sampai pada satu tahap dia akan bosan dengan amalan ibadah yang dia lakukan. Dia akan tidak khusyuk dengan amalan ibadah yang dia lakukan. Nah, dalam skala yang lebih besar sama. Ketika kita beribadah, silakan lakukan ibadah yang kita senangi, yang kita condong kepada ibadah tersebut, tetapi bukan berarti selamanya tanpa memperhatikan amalan ibadah yang lain. Ketika datang musim haji, maka 10 hari pertama ramaikan dengan ibadah. Ketika datang bulan Ramadan, ramaikan dengan ibadah. Ketika datang musim tertentu, ketika datang waktu tertentu, ramaikan dengan ibadah yang khusus apa ada di bulan atau di hari atau di minggu tersebut. Maka ini cara kita beribadah, dan ini cara kita melihat keafdolian, cara kita melihat keutamaan amalan. Keutamaan amalan. Ketika hari Jumat, ngapain kita sejenak memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mungkin tidak kita lakukan banyak di luar hari Jumat. Jangan ingatnya malam Jumat berarti dengan istri ini. Itu kan sekarang ramai. Padahal kita lupa yang lebih penting adalah salawat. Adapun masalah dengan istri bisa kapan pun, dan itu juga diperselisihkan dalilnya. Tetapi bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW di Jumat tidak ada perselisihan di antara para ulama. Ini kok ributnya masalah itu terus, yang diingetin masalah itu terus. Ingetin salawat. Kenapa? Karena ini termasuk amalan yang paling afdal dibandingkan hari yang lainnya. Jadi lihat ketika hari tertentu ini hanya amalan apa yang paling afdal, lakukan amalan tersebut. Ketika bulan tertentu di bulan apa? Ya, misalnya bulan Ramadan, maka ramaikan dengan ibadah tertentu di bulan tersebut. Maka ini cara kita melihat amalan-amalan ibadah. Jika kita akan tahu maksud Rasulullah SAW ketika ditanya oleh beberapa sahabat, oleh beberapa orang, dan Rasul memberikan jawaban amalan yang paling afdal yang berbeda-beda, tergantung di antaranya tergantung keadaannya, tergantung keadaannya. Wa mislu qaul Ahmad, dan yang semisalnya perkataan Imam Ahmad, undur ila ma huwa aslah li qalbika fa'al, perhatikanlah apa yang lebih baik untuk hatimu maka lakukan. Di sini juga Imam Ahmad memberikan panduan penting yang hampir sejalan dengan perkataan Syekh Islam, bahwasanya ketika kita melakukan amalan-amalan, pilihlah amalan-amalan yang paling kita sukai, amalan yang hati kita cenderung kepada amalan tersebut. Maka ini bisa menjadi amalan yang paling afdal khusus untuk kita. Amalan paling afdal khusus untuk kita. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini punya sifat yang berbeda-beda, punya kecenderungan berbeda-beda dalam beramal. Ada orang yang kuatnya ngaji, baca Quran, ada tidak? Ada. Dia mungkin bisa menghabiskan berjam-jam untuk baca Al-Quran. Tetapi ada sebagian orang ketika baca Al-Quran
baru satu halaman matanya sudah, Ustaz, kok baru satu halaman tiba-tiba muncul kabut Ustaz di mata saya. Bukan kabut, ngantuk itu namanya. Ada orang seperti itu. Ya. Baca Quran, kok tiba-tiba bantal ini kayaknya enak gitu. Kayaknya bantal enak. Ada orang yang ketika misalkan dia ngaji, dia kuat dan dia senang mengaji kan ke majelis ta'lim. Ya, datang ke pengajian, dia semangat mencatat, menulis, semangat murojaah, semangat menghafal pelajaran-pelajaran yang dapatkan dari para asatidzah. Tapi di saat yang lain ada orang-orang yang baru duduk saja sebentar sudah merasa apa? Ini kan banyak semut-semut goib. Kenapa gigitin tubuh saya ini, bokong saya gatal sekali? Ada orang seperti itu, baru duduk sebentar sudah gatal, nggak kuat dia duduk lama di majelis. Ada orang yang ketika sholat dia merasa tenang dengan sholat yang dia lakukan, khusyuk, senang dia memperbanyak sholat tarawih, sholat tahajud dia kerjakan, sholat duha dia kerjakan, sholat rawatib dia kerjakan, semua dia kerjakan, dan dia merasa senang dengan amalan tersebut. Tapi ada orang yang sholat, ya dia cukup dengan hanya sholat 5 waktu saja. Dia nggak sanggup kalau misalkan dia melakukan sholat sunnah yang lain sebagai sholat tatawwu. Ada orang yang mungkin cenderung dengan saum, ya, dia senang saum, semua saum dia lakukan, semua saum sunnah dia lakukan. Tetapi ada sebagian orang yang mungkin tidak kuat saum. Kuatnya mungkin cuma saum tertentu saja. Kuatnya mungkin cuma saum Ramadan saja. Ada orang seperti itu. Dan Islam mengerti dengan ini semuanya. Allah paham dengan kita semuanya. Rasulullah SAW paham dengan kebutuhan kita semuanya. Oleh karena itulah Rasulullah ketika ditanya amalan apa yang paling afdal, Rasul lihat ini orang cenderungnya kemana. Kalau dia sedang sedekah, maka katakan bersedekah. Sedekah itu amalan paling afdal. Kalau dia termasuk orang yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya, maka dikatakan berbuat baik birrul walidain termasuk amalan paling afdal. Nah sekarang kita cari Pak, kita ini senang yang mana? Senangnya mana Pak? Jangan-jangan gak semuanya saya. Usahakan ada satu yang kita senang dan jadikan sebagai apa? Sebagai simpanan Pak di hadapan nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jadikan amal sebuah kebanggaan di hadapan Allah. Cari Pak, kita senang mana? Senang baca, ya senang belajar, senang sholat, senang sahur, senang baca Quran, senang sedekah, yang mana? Maka inilah maksud ucapan di antara ucapan Imam Ahmad. Maka lihatlah yang mana yang nyaman buat hatimu, yang nyaman buat hati. Ada orang yang senang belajar bahasa Arab, senang dia sampai menguasai. Ada yang pengen belajar bahasa Arab, belajar tapi nggak bisa. Ya, belajar tapi nggak bisa. Ya, gimana? Ya sudah jalan saja. Ya, yang bisa ini ya, mantapkan terus ilmunya. Yang belum bisa tetap terus bertahan. Kenapa? Karena jiwa kita ini berbeda-beda. Jiwa kita berbeda-beda. Berapa kali mengajarkan tasin, bahasa Arab, itu pasti berbeda-beda kemampuannya. Pasti berbeda-beda kemampuannya. Ada yang menyerapnya cepat, ada yang menyerapnya lambat, ada yang semangat ketika belajar, ada yang ya semangat-semangatan, nanti kadang kadang putus. Berbagai macam. Kenapa? Karena jiwanya manusia. Maka kita dituntut untuk melakukan berbagai macam amalan saleh, kebaikan. Tetapi pilihlah di antara amalan tersebut ada amalan kita jadikan sebagai amalan andalan. Dan inilah contoh para salaf. Dan kita akan temukan salaf ini berbagai macam amalan mereka lakukan, tetapi ada amalan-amalan jadi andalan. Sehingga terkenal di antara mereka ada orang-orang yang rajin baca Quran. Ada di antara mereka yang rajin sholat malam. Ada
berpikir itu termasuk amalan apa ini, Pak? Apa yang dimaksud dengan amalan berpikir ini, Pak? Berpikir itu termasuk amalan apa? Hati. Berarti maksud Imam Ahmad, terkadang amalan hati itu jauh lebih afdal dibandingkan salat dan salat. Itu jauh lebih penting dibandingkan salat dan salat. Berarti ini amalan afdal yang berikutnya, yaitu amalan hati. Ini juga penting khotibillah azza wa iyyakum. Bahwasanya amal itu bukan hanya amalan zahir saja, amalan nampak saja, salat, saum, sedekah, jihad, menuntut ilmu, tetapi juga beramal dengan amalan hati kita. Oleh karena itulah Islam menuntut seorang ikhlas. Kenapa ikhlas? Karena ikhlas bagian dari amalan hati. Seseorang ketika berharap maka dia harapnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang ketika takut maka takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang ketika bertawakal maka dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga sama, terkadang amalan hati ini lebih penting dibandingkan amalan yang lain. Bisa jadi menjadi lebih afdal dibandingkan amalan yang lain. Dan ini pula yang juga ditempuh oleh sebagian oleh para ulama. Ada ulama yang mereka cenderung lagi ilmu yang mereka miliki itu cenderungnya ke arah hati, karena memang kompetensi di situ. Coba kita lihat misalkan semisal ya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kalau kita baca kitab-kitab Ibnu Qayyim al-Jauziyah, apa isinya, Pak? Sebagian besar tentang hati. Ad-da'wah wad-dawah, Thariqul Hijrataini, Miftahu Daris Sa'adah. Ya, meskipun buku-buku tersebut, kitab-kitab tersebut berbagai macam disiplin ilmu, tetapi intinya dalam kitab beliau itu kembali kepada hati. Bahkan ketika beliau membahas hati guna bagi pengobatan Nabi Muhammad SAW, salah satu metode yang perlu jadi andalan adalah bagaimana mengobati penyakit dengan memperbaiki hati. Kesimpulannya, bahwasanya para ulama memberikan perhatian besar juga kepada amalan hati. Dan ada orang-orang menjadikan amalan hati sebagai handal. Sehingga kita lihat ada orang-orang yang mungkin mereka amalannya sedikit, tetapi bisa menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dia masuk ke dalam surga. Karena sebab apa? Karena sebab ikhlas. Bisa jadi sedikit amalan salehnya, cuma sholat 5 waktu saja, cuma saum Ramadan saja, cuma bayar zakat fitri saja. Tapi bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesederhanaan amalan yang dia miliki, Allah masukkan dengan dalam surga. Karena sebab apa? Karena hatinya baik. Dan dia jadikan amalan hati sebagai handalannya, Maka ini ya, terkadang amalan hati itu menjadi amalan paling afdal. Faqad yatawajjahu anna amal qalbi afdalu min amalil jawarih. Sebagian atau dipahami dari perkataan Imam Ahmad ini bahwasanya amalan hati terkadang lebih afdal dibandingkan amalan anggota badan. Wa anna murad al-ashab amalul jawarih. Wa yubayyiduhu haditsu ahabbul a'mali ila Allah al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Terlebih didukung dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Cinta benci ini termasuk amalan apa? Amalan cinta karena Allah, benci karena Allah. Ini nasihat kepada kita semua, Fatimillah azza wa iyyakum, bahwasanya cinta dan benci kita ini kepada orang lain bukan berdasarkan pada perbuatan yang dia lakukan kepada kita semata, bukan berdasarkan pada fisik semata, ya, tetapi dibangun atas dasar karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dibangun atas dasar pada Allah Subhanahu wa ta'ala, cinta kepada Allah dan benci karena Allah, cinta karena Allah.
Dan ketika kita sudah menemukan teman tersebut, yang namanya teman pasti tidak akan pernah sempurna. Yang namanya manusia pasti tidak akan pernah sempurna. Adakah orang dunia yang sempurna? Jawabannya pasti tidak. Oleh karena itu jawaban juga tidak akan pernah ada teman yang sempurna. Nah, kalau kita sudah menemukan seorang teman atau beberapa teman yang menemani kita dalam perjalanan dunia ini untuk menempuh jalan akhirat yang baik, maka tetaplah bersama teman kita. Meskipun keadaan teman kita mungkin melakukan kesalahan, ucapan yang mungkin menyakiti kita, perbuatan mungkin menyakiti kita, tetapi karena dia dan kita sama-sama berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jadikanlah pertemanan kita karena Allah, bukan karena perkataan yang mungkin menyakiti kita. Seseorang bisa saja menyakiti teman dengan perkataannya, tetapi dia masih mengajak kita sholat, masih mengajak kita saum, masih mengajak kita pergi ta'lim, masih mengajak kita kepada kebaikan. Mungkin dia tidak sadar, mungkin dia tidak sadar dengan ucapan yang kurang tepat sehingga menyakiti hati temannya. Tetapi kan dia mengajak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin cinta dan benci karena Allah. Sehingga cinta dan benci itu bukan hanya sekedar ucapan ini menyenangi kita enggak. Ucapan teman kita ini menyakiti kita apa? Bukan itu ukurannya. Selama dia masih mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajak untuk menjauhi kemaksiatan, maka bangunlah cinta dan benci kita dengan orang tersebut karena Allah. Apakah para sahabat tidak pernah bertengkar? Sahabat Nabi tidak pernah bertengkar? Pernah? Konflik? Pernah? Apakah Rasulullah SAW tidak pernah berselisih dengan istri-istrinya? Pernah. Siapa yang tidak pernah? Kalau kita membangun cinta dan benci kita, kalau dengan sebatas hubungan manusia saja, maka akan selesai dunia ini. Akan selesai. Istrinya salah sedikit, suaminya salah sedikit, saya ceraikan lah. Kata istri saya minta cerai. Cuma masalah apa? Dunia. Cuma masalah itu. Padahal mungkin masih bisa dicarikan jalan keluar. Bersahabat, tapi kemudian beda sedikit pemahaman. Kadang-kadang pemahaman juga masalah dunia sudah akhirnya lepas. Yang muncullah rasa benci. Maka lihatlah bagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka membangun hubungan mereka atas dasar cinta dan benci karena Allah. Konflik itu biasa, berselisih itu biasa. Biasa dalam artian tidak mungkin kita menghindarinya. Siapa suami istri tidak akan pernah berantem? Yang sudah menikah, sumpah saya kan tidak pernah berantem dengan istrinya. Ada? Saya tidak ada. Berarti Ustaz juga sama lah, manusia itu semuanya pasti pernah berantem. Semuanya. Jangankan yang ngomong, ya, Nabi saja pernah berselisih. Itu Nabi loh. Dikatakan Nabi pernah berselisih dengan istrinya. Sahabat apalagi yang kita orang-orang biasa pasti pernah berselisih dengan pasangan kita. Mungkin ngasih uang bulanannya atau uang hariannya nafkahnya kurang besar, ya, nggak mencukupi, istri yang protes, akhirnya terjadi konflik. Mungkin masalah anak, berdebat masalah anak, kemudian terjadi konflik suami istri. Mungkin ya dimulai dari permasalahan dengan mertua, akhirnya suami istrinya konflik. Itu pasti ada. Nah, kalau kita membangun hubungan kita atas dasar masalah-masalah seperti ini, maka habislah hubungan suami istri. Sehingga maksud saya, ketika kita mendapatkan pasangan, teman, terimalah kekurangan teman kita, terimalah kekurangan pasangan kita. Lihatlah apakah dia masih mengajak kepada jalan Allah, masih mengajak kita sholat, masih mengajak kita saum. Kalau iya, itu namanya cinta dan benci karena Allah. Kalau dia masih memperingatkan kita akan bahaya maksiat yang mungkin kita lakukan balik-balik, itu berarti cinta dan benci karena Allah. Maka jadilah hubungan mereka, jadilah hubungan mereka dengan saya. Nah, itu yang disebut dengan cinta dan benci karena Allah. Cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wa fi hadis awsat waral Islam an tuhibba fillahi wa nubghid fillah. Bahwasanya ikatan Islam yang paling kuat adalah cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam itu bisa kuat kapan, Pak? Kalau cinta dan bencinya karena Allah. Masalah dunia singkirkan. Selisih kisah dengan pasangan kita, dengan sahabat kita, dengan teman kita, dengan karib kerabat, tetangga, karena masalah dunia singkirkan. Singkirkan ego-ego itu, Pak. Kadang-kadang kita gengsi, Pak, ketika sudah berantem dengan saudara, dengan teman, dengan pasangan. Biasanya ngapain? Putus hubungan. Nah, ini bahaya. Putus hubungan dengan apa? Kadang-kadang cuma masalah dunia. Cuma masalah dunia. Padahal dunia itu apa sih, Pak? Sesuatu yang tidak berharga. Makanya kenapa dunia disebut dunia? Karena berasal dari kata daniyah. Apa itu daniyah? Dan itu rendah, hina itu daniyah. Daniyah itu artinya rendah dan hina. Maka kata dunia diambil dari kata daniyah. Berarti itu sesuatu yang rendah, sesuatu yang hina. Makanya namanya dunia terkadang Allah berikan kepada orang-orang selain Islam. Maka coba untuk lihat orang di luar sana, siapa yang mereka menguasai dunia ini? Sebagian orang-orang non-Islam, orang-orang kafir. Kalau Allah berikan dunia kepada siapa? Hina apa? Hina. Kita punya kendaraan, kita punya jabatan, kita punya posisi, kita punya tempat tinggal. Itu cuma sementara saja. Allah berikan kepada siapapun yang dia kehendaki. Tidak akan menjadi mulia kalau seorang mendapatkan dunia. Orang mendapat, kadang-kadang kalau kita lihat di media sosial, apa yang dilihat? Orang semua mendapatkan dunianya. Apa itu pasti di-spill, ditampakkanlah rangkaian keberhasilan yang tadinya dia sengsara, sekarang menjadi apa? Sukses. Dulu susah, hidup susah, jualan pinggir jalan, sekarang sampai buka toko, bahkan tokonya macam-macam. Barangkali sengaja seorang tadi sengsara hidupnya, biasa saja suami istri, kemudian berusaha di pinggir jalan, lama-lama usahanya sukses. Lama-lama bikin apa? Jadi bikin klinik. Kliniknya sudah menyebar di berbagai kota di Indonesia, sekarang bikin butik. Yang ditampilkan apa? Dunia semuanya. Tapi apakah keberhasilan dia ini menjadikan dia orang yang berhasil sisi Allah Subhanahu wa taala? Belum tentu. Kenapa? Karena dunia Allah berikan kepada siapa saja dia berhendaki. Bahkan juga kepada hewan Allah kasih dunia. Allah kasih dunia. Padahal hewan tidak punya akal, hewan tidak punya titel, hewan tidak punya gelar. Tapi coba lihat Pak, hewan itu masih bisa makan tidak? Masih. Allah kasih dunia kepada hewan. Sehingga jangan bangga orang punya dunia, karena hewan pun masih dikasih dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada kita bedanya dengan hewan dari sisi ini, Pak. Sama-sama dikasih dunia. Maka dunia itu hina, rendah. Maka ini bukan patokan keberhasilan kita. Dan inilah bukan diinginkan dalam agama Islam. Dunia itu cuma sarana saja kita bisa hidup di dunia ini. Selesai. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana membangun cinta dan benci kita karena Allah Subhanahu wa taala. Berarti di antara amalan yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala terkadang amalan amalan wa akadut tatawwu'i dan amal salat yang tatawwu. Di sini kemudian Syekh baru masuk tentang, kembali lagi berbicara tentang salat. Karena kitab ini semuanya isinya tentang salat. Beliau mengatakan bahwasanya salat itu ada yang tatawwu, ada yang sunnah, ada yang menjadi pelengkap dari amalan salat yang wajib kita yang mungkin kita ada kekurangan ketika melakukannya. Maka beliau mengurutkan dari yang paling kuat, beliau mengatakan salatul kusuf. Di antara amalan salat tatawwu yang paling afdal tingkatan pertama adalah salat kusuf. Apa itu salat kusuf? Salat kusuf adalah salat gerhana, baik gerhana bulan ataupun gerhana
matahari. Dan nanti di sini juga saya akan menyebutkan bagaimana tata cara salat kusuf dan khusuf, tata cara salat gerhana matahari dan gerhana bulan. Dan alhamdulillah di beberapa waktu yang lalu kita sudah melakukan salat gerhana, salat gerhana kemarin itu apa ya? Ketika Ramadan ya? Ketika Ramadan 10 hari terakhir kalau tidak salah, 10 terakhir dari bulan. Nanti kita akan belajar lebih jauh ya tentang cara salat gerhana. Karena sebagian orang mungkin menyangka bahwasanya yang namanya prosesi salat gerhana itu yang paling utama adalah khutbahnya, padahal yang paling utama adalah salatnya. Yang paling utama adalah salatnya. Adapun khutbah setelah salat gerhana maka ada perselisihan di antara para ulama. Sebagian para ulama memandang bahwasanya khutbah salat gerhana itu ketika disebut dalam hadis bahwasanya Nabi menyampaikan kalimat setelah salat gerhana itu cuma sekedar arahan saja dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi peristiwa tersebut yang baru pertama kali terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi Nabi dan Rasul, sehingga dia bukan menjadi khutbah. Sehingga kalau tidak ada khutbah para ulama tidak mengapa. Kenapa? Karena paling penting adalah salat. Sebagian para ulama memandang bahwasanya itu bukan khutbah, tetapi juga bukan tidak ada. Itu namanya nasihat. Maka sebagian para ulama memandang bahwasanya ya kalimat-kalimat disampaikan oleh seseorang setelah salat itu adalah bagian dari nasihat, tetapi bukan khutbah. Sebagian para ulama memandang bahwasanya itu adalah khutbah. Dan mereka mengatakan khutbah pun berbeda. Sebagian mengatakan 1 kali khutbah saja, sebagian mengatakan 2 kali khutbah. Alam perihal itu bukan yang paling utama, tetapi yang paling utama adalah salatnya. Sehingga kita akan dapatkan hadis bahwasanya Rasul melaksanakan salat gerhana dari awal sampai akhir, dari awal gerhana sampai akhir gerhana. Sehingga kita akan dapatkan sebenarnya khutbah gerhana Rasul sih. Dan nanti kita akan belajar lebih jauh tentang tata cara salat gerhana. Salat khusuf, salat gerhana ini yang paling kuat dibandingkan salat-salat tatawuf yang lainnya. Summal witru, kemudian salat witir. Dan sebelumnya para ulama juga menyebutkan di antara salat khusuf ini, salat gerhana dan salat witir ada 2 salat lain yang juga lebih utama. Yang pertama setelah khusuf adalah salat istisqa. Jadi salat khusuf gerhana, baru kemudian salat istisqa, baru kemudian salat tarawih. Jadi urutannya seperti itu yang paling utama. Ya, khusuf gerhana, istisqa memohon turunnya hujan, kemudian salat tarawih. Kenapa 3 amal ini yang termasuk yang paling kuat? Karena kata para ulama, jawabannya salat-salat ini dikerjakan secara berjamaah. Jika salat yang dikerjakan secara berjamaah lebih kuat dibandingkan salat yang dikerjakan secara sendirian. Termasuk juga salat wajib. Salat wajib yang dikerjakan secara berjamaah itu jauh lebih utama dibandingkan dengan salat wajib yang dikerjakan secara sendirian. Oleh karena itu salat berjamaah hukumnya apa? Sebagian mengatakan wajib. Itu pun ada mengatakan wajib ain, ada juga mengatakan wajib kifayah. Sebagian mengatakan sunnah muakkadah. Dan ini pendapat yang paling ringan sebenarnya. Ini pendapat yang paling ringan. Hukumnya sunnah muakkadah. Tidak ada yang mengatakan sampai hukumnya halal mubah. Kalau halal mubah berarti boleh kita kerjakan, boleh kita tinggalkan. Tapi sunnah, pendapat yang paling ringan, salat berjamaah hukumnya salat wajib, salat berjamaah hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah di antara sunnah dan juga wajib. Itu pertengahan sunnah muakkadah. Bahkan kata para ulama dia lebih dekat kepada wajib. Sehingga laki-laki ketika tidak ada uzur, ya laki-laki ketika tidak ada uzur dan ada jamaah di masjid, maka yang lebih utama adalah salat di masjid. Salat di masjid. Nah, salat khusuf gerhana, salat memohon hujan istisqa dan salat
Ini disyariatkan dan lebih utama karena mereka dikerjakan secara berjamaah. Summal witru, kemudian salat witir. Kemudian salat witir. Dan Nabi SAW tidak pernah meninggalkan salat witir. La safarat wala qadaran. Baik Nabi dalam keadaan safar ataupun Nabi dalam keadaan mukim, Nabi SAW tidak pernah meninggalkan salat witir. Oleh karena itu, ikhwatifillah azanallahu wa iyyakum, yang selalu kita inginkan jangan pernah tinggalkan salat witir. Dan saya akan menyebutkan berapa banyak rakaatnya, paling minimal berapa, kapan waktunya. Dan sekali kita ingatkan jangan tinggalkan salat witir. Jangan tinggalkan salat witir karena penting. Ini yang kadang-kadang sebagian dari kita tinggalkan salat witirnya, kita tinggalkan dengan dalih apa? Ustaz, salat tahajud berat 11 rakaat, apalagi di tengah malam, apalagi di sepertiga akhir malam. Betul, itu bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu, maka lakukan salat witir setelah salat Isya. Saya punya teman saya ini selalu salat witirnya setelah Isya. Kenapa? Karena dia tahu kondisi dirinya, dia itu susah untuk bangun malam, tetapi dia konsisten dengan sholat witir 3 rakaat. Saya perhatikan selesai sholat Isya, dia sholat ba'diyah Isya, kemudian baru sholat witir 3 rakaat. Terus setiap hari seperti itu, konsisten. Dan ini tentu jauh lebih baik daripada kita mengharap-harap sholat witir tengah malam tapi tidak pernah dilakukan. Betul tidak? Insya Allah Ustaz. Sudah belum? Oh belum, tadi malam ketinggalan Ustaz, ketiduran, gak apa-apa ya. Ngobrol besok malam saja. Besok malam tanya lagi, sudah belum? Oh belum Ustaz, kayaknya masih perlu penyesuaian. Ya. Hari ketiga tanya lagi, belum Ustaz, kayaknya badan saya masih masih perlu penyesuaian lagi. Gak apa-apa kan Ustaz? Ujung-ujungnya tidak akan dilakukan. Kenapa? Karena mengharapkan di sepertiga malam terakhir. Maka kalau kita tidak bisa, ya lakukanlah di sepertiga malam yang Ustaz, tapi kan yang paling afdal, betul. Dan kita sedang berbicara amalan paling afdal, tapi kan ini yang kalau kita mampu lakukan. Kalau tidak ada afdal, maka boleh mafdul. Afdal itu lawannya mafdul. Afdal itu yang lebih utama, mafdul itu yang tidak utama. Pada asalnya kita lah mengambil yang paling utama, tapi kalau tidak mampu, boleh kita mengambil yang tidak utama. Daripada yang kita mengejar utama, paling utama tapi tidak mampu, lebih baik mengejarkan yang tidak utama tapi mampu. Dan inilah pentingnya ikhwanillah azallahu yaitu sekali lagi mengenali kemampuan diri kita. Mampu tidak bangun sepertiga malam, mampu Ustaz, bisa yakin silakan bangun. Kerjakan sepertiga malam terakhir. Tidak mampu Ustaz, saya capek pulang kerja, sudah waktu istirahat, saya cuma bisanya di sepertiga malam pertama selesai sholat isya langsung witir, silakan, tidak masalah. Silakan, tidak masalah. Rasul tidak pernah meninggalkan sholat witir. Tidak dalam keadaan mukim, tidak dalam keadaan Summa sunnatul fajri. Kemudian yang ketiga adalah salat sunnah fajar. Salat sunnah fajar. Salat 2 rakaat sebelum salat subuh. Salat qabliyah subuh 2 rakaat, maka ini yang lebih utama. Rasulullah SAW bersabda, rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang kita kerjakan sebelum sholat subuh ini lebih baik daripada mendapatkan dunia beserta isinya. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada mendapatkan dunia beserta isinya. Summa sunnatul maghribi. Kemudian juga sholat sunnah maghrib, ba'diyah maghrib 2 rakaat. Ba'diyah maghrib 2 rakaat. Dan ini berdasarkan perkataan Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam raka'ataini ba'da al-maghrib fi baitihi."
aku sholat 2 rakaat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya setelah salat maghrib di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salat 2 rakaat setelah maghrib ini juga termasuk amalan yang afdal. Summa baqiyatur rawatib, kemudian sisa salat-salat rawatib yang lainnya. Salat rawatib itu apa? Nanti kita akan belajar apa yang dimaksud dengan salat rawatib dan ada berapa salat rawatib, ada berapa jumlah rakaatnya. Nanti insyaallah akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi saya rasa cukup sampai di sini saja, karena ini pembahasan yang berikutnya adalah tentang tata cara sholat witir dan lumayan panjang sehingga tidak akan cukup untuk di waktu-waktu yang tersisa ini. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Daripada pertanyaan dari bapak-bapak atau dari ibu-ibunya. Apakah ketika kita zikir pagi disunahkan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin pertanyaan tepatnya bukan zikir tapi berdoa. Karena nama zikir tidak mengangkat tangan. Nama zikir tidak akan mengangkat tangan. Yang tepat adalah berdoa. Tapi berkaitan dengan mengangkat tangan setelah sholat wajib, sebagian para ulama mengatakan bahwasanya ya, mengangkat tangan setelah sholat wajib hukumnya adalah boleh. Hukumnya adalah boleh, dan bahkan termasuk sunnah mengangkat tangan berdoa, bahkan di antara setelah sholat. Apa sebabnya? Karena mereka memandang bahwasanya adanya hadis-hadis yang sifatnya mutawatir secara makna. Jadi kalau kita belajar hadis atau ilmu mustalahul hadis, kita akan mendengar istilah yang namanya hadis mutawatir. Apa itu mutawatir? Hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, yang karena saking banyaknya tidak mungkin kita katakan salah satu di antara mereka atau beberapa mereka itu berdusta atas nama Rasulullah SAW. Dan hadis mutawatir kata para ulama tidak disangsikan dengan kesahihannya, sehingga semua hadis mutawatir adalah sahih, makbul, diterima oleh para ulama rahimahullah taala. Nah, hadis mutawatir itu dua macam. Hadis yang mutawatir secara lafaz, ada hadis yang mutawatir secara makna. Hadis yang mutawatir secara lafaz ada hadis yang banyak jumlahnya dan lafaznya sama semuanya tentang satu permasalahan. Itu namanya mutawatir lafzi. Nah, ada juga yang namanya mutawatir makna, yang dia banyak jumlahnya, tetapi hadis tersebut berbicara tentang permasalahan yang berbeda-beda. Tetapi di antara perbedaan tersebut ada satu titik temu yang sama di antara hadis yang berbagai macam tersebut. Nah, itulah yang namanya hadis yang mutawatir secara makna. Nah, mengangkat tangan ketika berdoa ini mutawatir secara makna. Ada berbagai macam hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwasanya ketika Rasul berdoa dalam berbagai macam kesempatan, Rasul selalu mengangkat tangannya. Dari sini sebagian para ulama memandang bahwasanya mengangkat tangan ketika berdoa ini hukumnya sunnah, termasuk selesai salat. Termasuk selesai salat. Ada juga sebagian para ulama memandang bahwasanya tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW mengangkat tangan selesai salat dengan doanya. Dan ini pendapat juga dari sebagian para ulama wallahu a'lam bishawab, dan termasuk masalah yang sudah selainnya kita berlapang dada, Nah, ini bukan permasalahan yang esensial.
yang lainnya